Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kakak-kakak kelas ASDOS yang mengampu kelas DPJF. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Benedictus Stefano dengan NIM 6720231138. Saya Damian Saputra dengan NIM 67202301. Saya Damar Adi Wijaya dengan NIM 6720231127. Dan juga teman kami satu dengan nama Yohan Haryadinata dengan NIM 6720231145. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tugas rancang kelompok kami. Langsung saja ke codingannya. Untuk baris pertama dan kedua kita menggunakan import request untuk mengakses ke situsnya, dan yang kedua ada import JSON. Itu nanti dia bisa mengkonversi outputnya dalam bentuk JSON. Lanjut ke fungsi login read. Kita yang pertama mendeklarasikan URL yang nantinya kita bisa mengakses situs tersebut dalam Cisco, dan yang kedua ada suite user. Kita deklarasikan untuk username-nya admin, dan juga untuk passwordnya kita gunakan admin_1234 tanda seru. Lalu untuk my header-nya ini kita ini gunanya untuk memberitahu API bahwa data dikirim dalam format JSON. Lalu ada payload, dan isinya di bawahnya itu gunanya untuk memberi perintah CLI untuk membaca VLAN-nya nantinya atau interface-nya. Lalu langsung ke responnya. Respon sama yang untuk line ke 25 itu sampai ke 31 itu gunanya untuk mengirim permintaan post ke API dan mengubah responnya ke dalam bentuk JSON. Lalu untuk line ke 33 sampai line ke 35 itu gunanya untuk mengambil daftar interface atau VLAN-nya dalam respon API. Lalu kita return VLAN list-nya ini. Langsung ke Cisco-nya. Nah, tadi kita sudah deklarasikan untuk username-nya admin, password-nya admin_1234 tanda seru. Langsung kita masukkan. Nah, kurang lebih jalannya programnya hampir sama seperti pada web ini. Lalu kita masukkan di sini show, terus VLAN, terus BRI. Lalu kita ubah message formatnya menjadi JSON. Kita comment type-nya menjadi CLI show array. Lanjut kita send. Nah, ini kode ini OBS tampilkan Python. Oke. Kode yang kita copy itu kita dapat dari ini Kak, naik. Ya, kita gunakan di sini. Lanjut, balik lagi ke OBS. Nah, ini kurang lebih nanti kalau menu pertama di run, kurang lebih tampilannya seperti ini. Dia menampilkan untuk nama-nama interface-nya. Fungsi yang kedua, Oke, untuk selanjutnya untuk baris ke-40 yaitu fungsi login create. Yang pertama itu dari URL, itu isinya adalah sebuah URL API untuk login akunnya. Nah, untuk payload JSON dumps ini itu isinya adalah data dari akun tersebut, yaitu ada name dan juga password yang isinya yang kita tadi inputkan tadi. Nah, untuk headers ini fungsinya untuk memberitahukan API bahwa data yang dikirim adalah dalam format JSON. Nah, untuk selanjutnya respon request ini fungsinya untuk mengirim permintaan post untuk login. Nah, terus untuk token ini, token ini fungsinya untuk mengambil token autentikasi dari respon API nantinya dan akan mengembalikan nilainya dari token tersebut.
Saya ngiwain. Ya, kemudian ini ada menu untuk dev delete. Di sini dev delete ini digunakan untuk menghapus fungsi LAN berdasarkan ID. Nah, di sini isinya di URL. Ini URL API untuk menghapus VLAN-nya. Kemudian di sini my header, switch user dan switch password ini ya seperti tadi. Ini isinya admin dan admin 123 tadi. Kemudian my header ini berisi token autentikasi. Ya, kemudian ini respon sama dengan request delete ini digunakan untuk mengirim permintaan delete ke API. Nah, kemudian ini print response ini untuk menampilkan respons dari API. Kemudian ini untuk dev show all ini dia untuk menampilkan data VLAN dalam format yang lebih mudah begitu. Kemudian dev show LAN name ini dia mengeluarkan ini nama VLAN saja. Kemudian dev show VLAN ID dia untuk menampilkan ID VLAN saja. Kemudian dev count VLAN dia berguna untuk menghitung jumlah VLAN. Lalu kita masuk ke fungsi create. Fungsi ini tuh untuk membuat VLAN atau interface yang baru. Nah, dalam fungsi create ini ada parameter. Yang pertama ada token, FLN ID dan VLAN name. Kita masuk ke untuk baris codingan yang ke-101. Itu ada URL seperti yang sebelumnya, itu gunanya untuk mengakses API-nya. Lalu ada switch user dan switch password sama seperti yang sebelumnya untuk login ke websitenya. Lalu ada my header. My header ini berisi token autentifikasi. Namun dalam my header ini agak sedikit berbeda karena ada content type-nya diubah dalam bentuk JSON. Yang kedua, dia sudah membawa cookie yang sebelumnya sudah dibuat untuk proses autentifikasi. Lalu ada payload. Payload ini untuk baris ke 107 sampai 114 ini gunanya untuk berisi data interface baru. Jadi kita bisa masukkan nama interface-nya apa. Lalu untuk baris codingan ke 116 sampai ke 122 itu gunanya untuk mengirimkan permintaan POS untuk membuat interface baru. Lalu kita masuk ke codingan 124, itu gunanya untuk menampilkan respon dari API. Kemudian ini ada DevMine. DevMine ini pertama-tama dia berisi is first run. Ini kenapa di true? Ini flag untuk menandakan apakah ini pertama kali dijalankan atau tidak. Terus kemudian dia di sini berisi menu-menu. Ini menu-menu, ada menu 1 read, 2 create atau update, 3 delete dan 4 exit. Nah, kemudian sini ada if. Ini if untuk yang pertama dia akan read. Read itu tadi kita mendapatkan daftar VLAN tadi dari login read. Kemudian setelah itu kita menampilkan submenu untuk opsi read. Jadi opsi read tadi isinya show all, show VLAN name, show VLAN ID, count the number of VLAN. Nah, di masing-masing pilihannya ini kita kasih dev tadi. Jadi show all itu yang atas ini tadi. Terus yang menu kedua tadi show VLAN name, menu ketiga show VLAN ID, terus menu keempat tadi count VLAN. Seperti itu. Kemudian ini untuk pilihan yang kedua itu create atau update. Jadi di sini create atau update ini token sama dengan login create ini itu gunanya untuk mendapatkan token autentikasi. Kemudian VLAN ID ini itu meminta
ID VLAN baru yang akan diinputkan. Iya, tergantung user. Kemudian VLAN name ini meminta nama VLAN baru. Jadi memasukkan VLAN baru. Lalu untuk yang pilihan ketiga itu delete. Dia pilihan ketiga delete. Itu yang pertama dia mendapatkan daftar VLAN dari login read ini sama seperti tadi. Kemudian dia ini untuk menghapus datanya. Ini lalu setelah itu sudah selesai. Kemudian kita masuk ke kemudian kita coba run ya untuk codingannya. Nah, seperti ini. Ya, kita masuk ke menu pertama itu read ya. Read. Nah, ini keluarlah show all VLAN name, VLAN ID. Kita coba show all. Nah, seperti ini. Dia akan mengeluarkan semuanya. Ya, kemudian kita kedua ini untuk memunculkan berdasarkan nama. Nah, seperti ini. Jadi VLAN name default Rumah Makassar Sudirman terus. Nah, kemudian untuk 3 show VLAN ID. Ya, VLAN ID di ID-nya ini 112. Kemudian ini count of the number of VLAN, berapa banyak VLAN-nya. Nah, ada 5 VLAN. Betul kan? 1 2 3 4 5. Ya, betul. 5. Kemudian kita exit. Ya, ini kemudian kita menu kedua untuk create. Nah, ID-nya coba kita 999, terus namanya Yuan Yuan Perkasa. Nah, Perkasa, terus kita enter input. Nah, ini sudah masuk. Kita coba baca dulu, kita cek read lagi. by name. Terus kita langsung by name ya. By name kedua. Nah, ini Yuan Perkasa nih. Yuan Perkasa sudah masuk. Kemudian kita keluar exit. Terus kita delete ya. Coba kita delete. Nah, yang mau kita delete yang ini aja 696 ya, kita delete 696. Kita delete, kita enter. Nah, ini sudah. Terus kita cek delete lagi. Ini VLAN name berarti 2. Nah, ini yang Benedictus tadi sudah terhapus. Kemudian kita terus kita masuk ke update lagi kedua ya. Nah, iya. Kita coba update untuk yang kita masukkan sebelumnya. 9. Nah, tadi kan namanya Yuan Perkasa, kita ubah menjadi oke. Nah, kita coba baca. By name. Ya, ini. Nah, ini sudah diupdate ya lewat menu kedua tadi. Untuk menu kedua dia membuat sekaligus untuk mengupdate. Exit. Ya, kita selesaikan dulu ini, kita exit. Oke, sekarang kita cek apakah program yang kita buat ini sudah terhubung oleh Postman. Kita yang pertama kita login dulu. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke tampilkan. Oke, sudah teman-teman. Nah, ini tadi kita membuat interface namanya ini. Sudah masuk ke sini, lalu kita coba delete sekarang. Kita delete coba yang ini 699.
Kita coba. Oke, sudah terhapus. Coba kita tampilkan apakah sudah terhapus. Oke, sudah. Lalu kita coba membuat bentar. Kita coba buat di kita coba. Oke. Oke, yang kita buat sudah masuk juga di sini. Oke, jadi kita bisa membuktikan bahwa program Python yang kita buat oleh kelompok 2 ini sudah terhubung untuk CRUD-nya lewat code Python yang sudah terhubung dalam Postman. Oke, itu kan. Baik, sebelumnya kami akan menambahkan bahwa untuk pembagian kerjanya, yaitu yang pertama Yohan Haryadinata dengan NIM 67 2023 145. Dia bertugas dalam TR ini yaitu untuk membuat codingannya. Lalu kita bertiga, saya Benedictus Delvano dengan NIM 67 2023 138 dan juga Damai dengan NIM 67 2023 031. Fokusin kono, Cak. Ya, saya Damar dengan NIM 67 2023 127. Oke, baik, kita bertiga ini di sini tugasnya yaitu menjelaskan mengenai jalannya program algoritma kode Python yang telah kami buat. Itu kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Saya yang buat kekutnya. Oke, sekian dari kami kelompok 2. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami juga mewakili teman kita Yohan Haryadinata NIM 145 dengan NIM 145 mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.